Setiap kali bencana datang, banjir besar, tanah longsor, badai yang makin sering, kita menyebutnya musibah. Seolah-olah alam tiba-tiba marah tanpa alasan. Padahal, seringkali bencana itu bukan datang dari kekejaman alam, tapi dari keserakahan manusia yang terus memaksa alam menuruti kemauan kita. Banyak wilayah yang dulunya aman sekarang berubah rentan. Hujan yang biasanya ringan, kini berubah jadi ancaman. Akar dari masalah ini yaitu adalah tidak lain dan tidak bukan adalah keserakahan yang dianggap normal. Kerusakan hutan atas nama kemajuan bukan rahasia lagi. Hutan ditebang bukan sekedar untuk kebutuhan, tapi untuk ambisi. Lahan dibuka besar-besaran, kadang tanpa memikirkan sistem lingkungan yang udah stabil selama ratusan tahun. Pohon dianggap angka, tanah dianggap komoditas, dan sungai dianggap penghalang. Alam dipaksa beradaptasi, tapi manusia lupa untuk berhitung. Setiap pohon yang hilang berarti hilangnya penjaga air. Akar yang seharusnya menahan tanah hilang, air hujan yang seharusnya diserap ini langsung meluncur tanpa hambatan. Dan ketika banjir akhirnya datang, manusia mengeluh seolah tak pernah tahu penyebabnya. Akibat dari keserakahan ini yaitu petaka yang cukup besar atau petaka jangka panjang untuk umat manusia itu sendiri. Banjir yang semakin parah, ketika hutan hilang, air gak punya rumah. Sungai yang biasanya tenang berubah jadi liar, daerah yang dulunya aman, kini berubah menjadi kolam besar dalam hitungan jam. Longsor dan kerusakan tanah tak lagi kuat bertahan tanpa akar yang mengikat. Sekali hujan deras, tanah turun, rumah tertimbun, dan nyawa hilang. Ironinya, mereka yang merusak alam sering gak ikut ngerasain dampak paling parah gitu. Justru masyarakat kecil yang rumahnya hancur, mata pencaharian hilang, dan hidupnya berubah total. Kita itu terlalu diam dan terlalu sibuk dengan urusan sendiri. Kita normalisasi kerusakan, penggundulan hutan dianggap biasa, bagian dari pembangunan dalam tanda kutip. Padahal pembangunan tanpa perhitungan hanya memindahkan masalah dari atas gunung ke rumah-rumah warga. Sering terlambat dan juga menyesal. Saat banjir datang, semua menyalahkan hujan. Jarang nih ada yang berani nyebut penyebab utamanya itu keserakahan yang dibiarin terlalu lama. Efeknya adalah emosional dan psikologis pada manusia itu sendiri atau pada masyarakat. Setiap mendengar hujan deras, beberapa orang langsung ngerasa nggak tenang atau enggak lagi nih ngerasa aman dan juga nyaman. Mereka takut, cemas, was-was karena pengalaman masa lalu yang udah ngajarin betapa rapuhnya keamanan. Kelelahan mengungsi yang berulang kali. Ada keluarga yang harus kehilangan rumah berkali-kali. Anak-anak tumbuh dengan memori tentang banjir, bukan masa kecil yang seharusnya lebih indah. Mereka mengalami masa-masa yang berat ketika mereka kecil. Itu akan menjadi memori ingatan yang sangat-sangat menyedihkan. Kenapa keserakahan manusia sulit dihentikan? Yang pertama, mereka hanya melihat keuntungan jangka pendek. Banyak orang hanya melihat uang cepat hari ini, tidak peduli kerusakan yang akan terjadi 5-10 tahun ke depan. Minimnya empati pada lingkungan. Alam dianggap benda mati. Padahal, ia itu sistem yang hidup dan punya keseimbangan. Ketika keseimbangan itu hancur, kita semua ikut hancur. Yang selanjutnya, gak ada rasa kepemilikan. Orang merusak hutan karena merasa itu bukan miliknya. Tapi ketika bencana datang, baru sadar nih bahwa dampaknya sangat masuk ke rumah sendiri.
Maksudnya adalah dampaknya itu ya ke mereka, ke manusia ini tuh. Apa yang sebenarnya alam inginkan? Nggak banyak. Alam tuh cuma ingin dibiarkan hidup sesuai mekanismenya. Alam ingin hujan jatuh ke tanah yang masih mampu menyerap. Alam ingin sungai tetap punya jalur. Dan juga, ia ingin pohon tetap menjadi penjaga. Dan ketika semua itu dihormati, alam memberikan balasan. Bukan hanya kesuburan, kesejukan, kenangan, bukan kekacauan. Alam itu nggak pernah jahat. Ia hanya membalas sesuai apa yang ia terima. Alam itu nggak balas dendam. Alam hanya merespon apa yang manusia lakukan. Ketika manusia itu mengambil lebih dari yang dibutuhkan, alam memberikan peringatan. Dan peringatan itu sering datang dalam bentuk yang paling menyakitkan. Selama keserakahan menguasai manusia, bencana akan terus menemukan jalannya. Dan pada akhirnya, bukan alam yang kalah. Kita yang perlahan kehilangan tempat tinggal yang seharusnya kita jaga bersama. Sekian video dari gua. Sampai jumpa.